Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Zaki Mubarak, Ketua MUI Kecamatan Kosambi, Bapak Kiai mana Pak San? Yaman, ya, yang kami hormati Bapak Kiai Munir serta tamu kita dari Sumatera, yang kami hormati teman-teman semuanya, para ustadz, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kesempatan ini marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang begini segar, sehingga kita dapat menunaikan aktivitas dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga Allah curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para pengikut dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, untuk menyikapi hal ini memang benar bahwa saat ini kecintaan kita kepada bangsa kita ini makin hari semakin menipis. Mungkin rakyat Indonesia saat ini banyak yang sedang mencari-cari. Cari-carinya apa? Karena dengan suasana teknologi yang tidak terbendung ini mengakibatkan pola pikir yang makin jauh, makin merosot kecintaan kita terhadap bangsa kita. Kenapa? Karena memang ini sekarang kalau kita lihat di dunia maya ini semuanya sudah ada. Dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi. Memang kita kadang anak sekarang jarang membaca Al-Quran. Yang dibaca WA, yang dibuka YouTube dan lain sebagainya. Bahkan mungkin juga, ya mohon maaf, para kiai, ulama juga sekarang juga seperti itu. Nah, jadi bukan kitab ya? Iya, jadi bukan kitab. Banyak ini sekarang udah banyak kan seperti itu. Ya benar tuh Kiai Munir ya. Bahkan juga mohon maaf, lagi rapat aja kita ini lagi rapat-rapat tuh. Rapat MUI, rapat apa. Kadang-kadang ketika ada yang baca Al-Quran, ini kita lebih ini kepada, nah ini. Akibatnya ini menjadikan salah satu contoh yang kurang baik. Kemudian yang kedua, kenapa terkikisnya kebangsaan kita saat ini? Satu, sehingga saya masih ingat sampai sekarang, suruh apal pasal sekian, cinta tanah air, Pancasila. Bahkan sekarang yang amat menyedihkan, bangsa Indonesia nggak hafal Pancasila, kan aneh ini. SMA, coba Bapak sekarang nggak usah jauh-jauh ke SMA negeri, kita kumpulin, itu banyak yang nggak hafal Pancasila, Pak. Nah ini salah satunya udah mulai hilang jauh kebangsaan kita ini. Ya, maka saya punya usul untuk bangsa kita yang besar ini. Ya, satu, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Pahlawan kita itu siapa? Ya ulama sebetulnya. Yang mengembangkan bangsa kita ini siapa? Ya ulama sebetulnya, tokoh-tokoh kita. Ya. Sesepuh kita. Nah ini, jadi kalau kita kembali ke sana, nah sekarang bagaimana ini PR kita nih. Saya juga kadang suka sedih ya melihat anak-anak sekarang, ya kalau saya mah bukan kiai lah, guru ngaji doang. Tatarannya sekarang tamat SMP udah nggak pada mau ngaji lagi Pak Kiai Empura. Seolah-olah agama sudah pinter, baca Al-Qur'annya belum menjes, makhrajnya masih berantakan, tapi udah nggak mau ngaji.
Tapi datanglah pemahaman saudara kita, diajak dia ngaji bareng, diajak dia ngopi bareng, diajak dia senang-senang bareng, dikasih pemahaman, dan dia tidak punya modal, sedikit juga tidak punya modal. Maka apa yang baru dia terima rupanya, wah, ini kayaknya bagus Islam ini sebetulnya begini nih. Saya belum pernah dengar. Kenapa? Karena dia tidak mengejam ilmu tadinya begitu. Jadi masih kosong, diisi langsung sama kopi, langsung hitam. Ini masalahnya begini. Jadi oleh karena itu saya secara pribadi prihatin terhadap perkembangan saat ini. Wabil khusus sebagai umat Islam sangat sedih. Sedihnya satu persaudaraan kita ini sedang tercabik-cabik. Ya, yang mana antara ulama, antara orang Islam saling curiga, saling benci, saling dendam. Nah ini. Kemudian yang kedua, antara ormas juga sekarang sudah saling tuding-menuding. Bahkan mungkin lagi-lagi dari YouTube nih, berita terbaru bahwa di Indonesia ini juga ormas yang saat ini banyak yang berbenturan juga. Nah, ini hal yang sangat luar biasa, sehingga kita memberikan pemahaman akhlak saja sama anak-anak kita susah. Anak sekarang ini kalau dibilang A sama ustadznya, itu enggak A. Kenapa? Ya dia lebih senang nanyanya sama YouTube daripada nanya sama ustadznya. Kalau ada masalah, tidak nanya sama orang tua, tidak minta nasihat orang tua, tapi minta nasihat dari YouTube. Orang lain yang dipercaya, orang tua enggak dipercaya. Nah ini kebodohan kita ini sebagai umat. Emang teknologi itu bagus, tapi rupanya dampak negatifnya ini sangat lebih luar biasa. Nah, sehingga PR kita bagaimana kita sama-sama, ya, wabil khusus nih teman-teman kita yang baru belajar, termasuk saya juga baru belajar, Kiai Ampura, kita kumpul bersama-sama, ya, membahas sekarang masalah kebangsaan dulu, cinta sama tanah air dulu, cinta sama negara dulu. Insya Allah, karena kalau kita cinta sama negara, nilai agama itu sebetulnya di dalamnya ada. Karena cinta negara itu juga termasuk bagian daripada agama. Nah ini, jadi kalau bisa disambungkan nanti ke sana, kalau bisa kayak penataran ini juga penting untuk anak-anak kita yang masih SD. Saya sekarang tanya sama adik-adik, menteri aja nggak hafal, ya. Menteri anak sekarang nggak apa. Kalau dulu mah jangankan menteri provinsi apal, menteri apal, ibu kota apal, pasal, mata uang apal. Anak sekarang coba ditanya, coba, walaupun hebat otaknya itu, tapi sekarang coba nggak ada nilai-nilai bangga sama kecintaan terhadap tanah air kita. Ini yang sangat, kalau kita udah cinta sama tanah air kita, cinta kepada bangsa kita, insya Allah, ya, sebetulnya itu nilai-nilai agama sudah masuk di situ. Nah ini, makanya kalau bilang Indonesia, bahwa Indonesia ini harus dirubah menjadi negara khilafah, harus sebetulnya kan kita aneh juga, ya. Yang ada di sila itu kan Islam semua isinya. Tuhanan yang Maha Esa, ya, sama dengan kul huwallahu ahad. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, sampai dengan yang sila kelima, itu semua ajaran Al-Qur'an. Ini di mana enggak Islamnya, itu di mana? Nah, ini pertanyaannya sebetulnya. Nah, jadi oleh karena itu kita harus membentuk tim, Pak Kiai. Nah, ada tim yang memang kita harus benar-benar mempelajari tentang kebangsaan ini seperti apa, supaya ngeklik ke anak-anak muda kita ini, ya, bisa mereka itu cinta terhadap bangsanya sendiri, ya. Jadi kadang-kadang omongan orang luar lebih dipercaya daripada omongan keluarga sendiri kalau bahasa itu. Kakaknya nasihatin adiknya apaan abang, kalau tetangganya orang lain nasihatin malah ngedengerin, bapaknya dicuekin. Nah ini, jadi artinya kita ayo kembali dulu lah ke ruh kita ini gitu. Itu saja mungkin dari saya, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita bersama-sama perhatikan dan tetap berjuang untuk kemajuan bangsa kita ke depannya, dan terutama
sebagai lembaga-lembaga agama, ya, majelis taklim, pengajian, MUI dan lain sebagainya ini menjadi barisan terdepan lah dalam hal ini, karena tanpa kita adanya kebersamaan kita tidak akan bisa berjalan dengan baik, ya. Ini saja. Yang terakhir kaitan dengan sanitren, ya kami mohon juga supaya sanitren ini bisa merata kepada seluruh pondok pesantren yang ada. Ya, karena memang kemarin itu kalau yang saya tahu sanitren harus punya lahan sekian. Nah, padahal kan enggak semua pondok tuh punya lahan yang luas-luas, Kiai. Ada yang kamar mandinya udah hancur, tapi nah, itu begitu tuh. Ya, jadi ini mudah-mudahan ya. Ayo kita sama-sama lah, ini masalahnya sebetulnya masalah bersama ini, ya. Emang luar biasa, ya. Yang mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, ya. Kita tatap ke depan Indonesia ini, ya, lebih baik lagi, dan semoga hoak-hoaknya bisa lama-lama makin hilang lah, makin berkurang, karena kita semakin pandai insya Allah, gitu aja. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam pertemuan kemarin dengan saudara kita yang dari Jambi,